Assalamualaikum sahabat YouTube semuanya, jumpa kembali bersama kami di saluran yang sama, salurannya Mayapada. Di hari yang berbahagia ini kami akan berbagi sedikit cerita singkat, semoga Anda menyukainya. Sambil menonton mohon keikhlasannya untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah ini. Dengan demikian Anda telah mendukung channel ini dan itu adalah suatu ibadah. Terima kasih. 8 tahap perjalanan hidup setelah mati. Sejak malam pertama di alam kubur hingga lewati ini, sejatinya kematian adalah awal dari mulainya episode di dalam kehidupan. Bukanlah menjadi kemusnahan, melainkan suatu pembaharuan serta perpindahan awal hidup sebenarnya. Kehidupan setelah mati menurut Islam, mati merupakan sesuatu yang pasti untuk setiap makhluk yang bernyawa, seperti itulah firman Allah. Kehidupan yang dijalani di dunia ini hanyalah sebuah permainan dan tempat singgah untuk sementara saja. 1. Alam barzakh, alam kubur. Kehidupan setelah mati menurut Islam yang pertama adalah alam kubur. Alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama setelah mati. Di dalam alam kubur inilah manusia sudah bisa mengetahui di mana akan tinggal di akhirat kelak, apakah di surga atau di neraka. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nangkir. Malaikat itu menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya dan siapa nabinya. Si mayit akan menjawab pertanyaan 2 malaikat tersebut sesuai dengan amaliyahnya di dunia, yaitu siapa yang menjadi Tuhannya dalam pengamalannya ketika hidup di dunia, apa agamanya ketika hidup di dunia, apa kitab yang menjadi pedomannya ketika hidup di dunia, dan siapa nabi yang ia ikuti ketika di dunia. Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan pengamalannya ketika hidup di dunia, sehingga tidak bisa direkayasa. Dan jika ia lulus dari pertanyaan 2 malaikat tadi, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menunggu kiamat. Namun jika ia gagal dari 2 malaikat tadi, maka ia akan ditempatkan di terasnya neraka sampai hari kiamat. 2. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati menurut Islam selanjutnya yang akan dijalani setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. 3. Penggiringan ke padang mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali, termasuk dari golongan jin, manusia dan hewan, padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas. Di tempat ini semua makhluk dari bumi dan langit lapisan ke-7 dikumpulkan untuk diadili. Semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari itu akan diadili dengan diiringi oleh 2 malaikat, yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. 4. Yaumul Mizan. Hari penimbangan amal baik dan amal buruk, setelah semua makhluk terkumpul dalam padang mahsyar. Tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan amal dari jin dan manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung, mana yang lebih banyak, amal baik atau amal buruk. 5. Yaumul Hisab. Setelah menerima buku catatan, para jin dan manusia akan menjalani penghitungan amalnya. Semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya, dan sebaliknya, semua amal kejelekan sekecil apapun juga akan mendapat balasannya. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Qs. Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa di dalam sholat dengan mengucapkan, Allahumma hasibni hisaban yasiro, ya Allah, hisaplah diriku dengan hisap yang mudah. Kemudian, Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Allah memperlihatkan kitab hamba-Nya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Diriwayatkan oleh Ahmad v. 48, 185, Al-Hakim I. 255, dan Ibnu Abi Asyim dalam Kitabus Sunnah nomor 885. Hadits ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. 6. Melintasi jembatan yang lurus, Sirotol Mustaqim. Setelah melalui proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus atau yang biasa disebut dengan